Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita aturkan rasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya juala kita masih diberikan rasa sehat. Karena itu kita bisa melakukan presentasi pada saat ini di Zoom mata kuliah PPKN. Salawat serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga yaumul kiamat. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Rinal Tristia Putra dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di sini saya bersama teman-teman saya akan melakukan presentasi mata kuliah PPKN yang beranggotakan Koroto Aini Alfarina, ada Denisa, ada Dwiki Septama Putra, ada Nurwinda Agnesia, ada Sinta Badriah, dan saya sendiri yang berlaku sebagai moderator Rinaldi Tristia Putra. Materi ini berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Koroto Aini Alfarina. Untuk Koroto Aini Alfarina dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, saya akan membacakan mengenai latar belakang. Pemilihan umum atau pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan di sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia sendiri, pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat atau kedaulatan rakyat, yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi atau pemilu. Semakin tinggi partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Yang kedua yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Untuk bab 3-nya dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Denisa. Untuk Mbak Denisa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara atau voting, entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara. Dalam buku pengantar sosiologi politik, mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut. 1. Menduduki jabatan politik atau administrasi. 2. Mencari jabatan politik atau administrasi. Yang ketiga, mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
lalu menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik, menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik, dan menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik. Lalu ada partisipasi dalam rapat umum demonstrasi. Selanjutnya partisipasi dalam diskusi politik internal, partisipasi dalam pemungutan suara. Sementara itu, Maribat dan Guel Rahman 289 membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Lalu ada gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik, misalnya komunikator, aktivis partai, dan aktivis masyarakat. Lalu ada spektator, adalah orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. Lalu ada pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Kemudian tujuan partisipasi politik yaitu, menurut Dapis, partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan. Lalu, sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dwiki. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pemilihan umum atau pemilu. Adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan pemilihan umum. Tujuan pemilihan umum adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 7B Pasal 22E Ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pemilu dan hasilnya, masyarakat mengharapkan perubahan yang berarti untuk memperbaiki kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya adalah macam-macam pemilihan umum. Yang pertama yaitu pemilihan umum legislatif. Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat nasional tetap mandiri dan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan
Waktu pemilihannya dilakukan secara serentak di seluruh Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu presiden dan wakil presiden ini melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, pemilihan pemula akan dibacakan oleh Mbak Winda. Untuk Mbak Winda dipersilakan. Baiklah, untuk pemilihan pemula. Pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan baru mengikuti pemilu memberikan suara pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun. Kelompok pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi pemilu legislatif Pilpres selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang. Next, Mbak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian studi literatur atau studi kepustakaan library research, atau suatu riset kepustakaan. Literatur review play an important role as foundation for all type of research. Sinder 2019. Sinder menjelaskan bahwa literatur review dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan pengetahuan, membuat pedoman untuk kebijakan dan praktik, memberikan bukti efek, dan jika dilakukan dengan baik, memiliki kapasitas untuk melahirkan ide-ide baru dan petunjuk arah untuk bidang tertentu. Peneliti ini akan mengkaji teori-teori relevan berkaitan dengan topik penelitian. Baiklah, untuk selanjutnya hasil. Untuk tabel analisis jurnal. Yang pertama yaitu Elisa Justia 2019 yang berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati di Aceh Selatan tahun 2018, Doctoral Dissertation UIN Raini Banda Aceh. Hasilnya, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Bupati Aceh Selatan menyatakan bahwa partisipasi pemilih pemula itu cukup tinggi. Dilihat dari semangat mereka untuk berpartisipasi disebabkan oleh mereka ingin memilih pemimpin yang lebih berdaulat dan mengerti tentang aspirasi masyarakat yang berada di Aceh Selatan. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa memilih seorang pemimpin itu lebih mengutamakan dari segi pendidikan. Hal ini juga penting dalam mencari pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang layak memimpin daerahnya. Yang kedua yaitu Prila Andini 2019. Skripsi partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan presiden di Desa Harapan, Kecamatan Mapedeceng, Kabupaten Luwu Utara 2019. Untuk hasilnya itu, pemilih pemula di Desa Harapan sendiri yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap berjumlah 142 pemilih dan berdasarkan daftar hadir di seluruh TPS yang tersebar di Desa Harapan tercatat 134 diantaranya memberikan suaranya atau sekitar 95% pemilih pemula datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Tingginya persentase pemilih pemula Desa Harapan yang memberikan suaranya dalam pemilihan presiden tahun 2019 menunjukkan bahwa pemilih pemula tidak kalah antusias seperti halnya warga yang sudah memiliki pengalaman memilih sebelumnya.
3. Putra Yulianda Purba tahun 2020, yaitu pemilihan umum gubernur di Sumatera Utara tahun 2018. Hasilnya itu, responden yang terdaftar sebagai pemilih dan memilih pada Pilgubsu 2018 terdapat 86 orang, dan yang terdaftar sebagai pemilih namun tidak memilih dalam Pilgubsu terdapat 3 orang. Hal ini menunjukkan antusias yang besar oleh pemilih pemula masyarakat Kelurahan Simalingkir B yang baru pertama kali memilih dalam pemilihan umum. Yang keempat yaitu Lina Marcelina Sijabat tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Legislatif di Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Pujang, Kabupaten Tebo tahun 2019. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana kesadaran politik masyarakat di Desa Pematang Sapat terhadap partisipasi pemilihan legislatif tahun 2019, khususnya tingkat partisipasi pemilih pemula cukup signifikan dengan jumlah persentase mencapai 58% dengan daftar pemilih tetap DPD sebanyak 250 jiwa untuk memilih pemula dan yang memilih hanya 145 jiwa. Dalam hal ini untuk usia pemilih produktif kesadaran partisipasi politik mencapai 95%. Itu artinya tingkat partisipasi sangat tinggi. Baiklah, untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan dari hasil penelitian. Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan pemilih pemula dalam rangka pemilu adalah kampanye. Merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mempengaruhi dan menarik simpati serta mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih agar dapat memilih calon tertentu dan memenangkannya. Kampanye adalah salah satu bagian yang penting dalam kegiatan pemilihan umum. Sebagian besar pemilih pemula sudah mengetahui tujuan dari kampanye itu sendiri, yaitu untuk memberikan informasi pemilu dan memaparkan visi dan misi sehingga dapat menarik simpati untuk memilih. Next. Anggapan pemilih pemula bahwa kampanye merupakan suatu kegiatan yang menyita waktu dan berbenturan dengan kegiatan mereka sehari-hari, mengakibatkan pemilih pemula ini enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Ada juga pemilih pemula yang berpendapat bahwa tidak mengikuti kampanye karena tidak suka dengan hiruk-pikuk keramaian suasana kampanye terbuka. Pendapat dari beberapa orang pemilih pemula tersebut menggambarkan kurangnya ketertarikan dari pemilih pemula untuk mengikuti kegiatan kampanye. Terlepas dari mereka-mereka yang tidak bisa mengikuti kegiatan kampanye karena berbenturan dengan kegiatan sekolah. Next. Kemudian untuk netralitas pemilih pemula dalam memberikan suara. Saat melakukan pemilihan, sudah banyak pemilih pemula yang sadar akan kewajiban mereka yang sudah menginjak 17 tahun ke atas. Bagi pemilih pemula sendiri, saat melakukan pemilihan, mereka tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang ingin menjadi pengontrol saat mereka memilih. Salah satu cara pemilih pemula menentukan sikapnya adalah melalui cara mereka sendiri tanpa memberi celah bagi pengaruh dari luar seperti para tim sukses dan berbagai kandidat yang ingin mengajak mereka untuk lebih memihak kepada salah satu kandidat yang mereka usul. Akan tetapi, fakta yang terdapat di lapangan, pemilih pemula tetap pada pendirian mereka apa yang ingin mereka pilih. Tidak peduli bagaimana dorongan-dorongan dari luar yang mempengaruhi mereka sebelum melakukan pencoblosan pada saat pilkada menjelang. Pemilih pemula tidak mudah lagi terpengaruh oleh pihak luar. Next. Adapun faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik pada pemilih pemula yaitu kesibukan kegiatan sehari-hari. Kesibukan sebagai pelajar sangat banyak dan padat, sehingga pemilih pemula lebih memilih melakukan kegiatan sehari-hari mereka ketimbang harus ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik yang menyita waktu banyak. Kemudian ada perasaan tidak mampu. Perasaan minder ini bisa muncul karena merasa kurang berpengalaman dalam pemilu dan memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah sehingga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Misalnya, orang yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi lebih berhak berpartisipasi dalam politik ketimbang orang yang memiliki ekonomi rendah. Kemudian larangan dari pihak keluarga. Pihak keluarga sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Apabila ada larangan dari keluarga seseorang, biasanya mengurungkan niatnya. Dalam hal ini, harusnya keluarga mengarahkan untuk melakukan partisipasi, bukan malah melarang. Kemudian 5 faktor utama yang mendorong orang dalam berpartisipasi politik dalam pemilu. Yang pertama, sejauh mana orang menerima perangsang politik. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Dalam hal ini, minat berpartisipasi dipengaruhi, misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa, atau diskusi formal maupun informal. Kemudian yang kedua, faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, HANKAM, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik. Kemudian ada karakteristik sosial, menyangkut status sosial ekonomi, kelompok, ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik. Kemudian ada situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kemudian yang terakhir, pendidikan politik. Ada pula yang menambahkan sebagai pendidikan politik sebagai warga negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya. Next. Kemudian untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rinaldi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk upaya meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula, sosialisasi kepada pemilih pemula, diadakan sosialisasi khusus bagi pemilih pemula dengan tujuan memberikan ilmu, pengetahuan terkait pemilu, pendidikan politik. Pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara. Penulis melihat perlunya pendidikan politik sebagai suatu cara yang dilakukan suatu bangsa untuk mentransfer budaya politik dari suatu generasi ke generasi lainnya. Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran politik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga para pemilih pemula dapat ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan bangsa dan negara. Mengedukasi kepada pemilih pemula dengan cara menebarkan poster mengenai pemilihan umum, pemilu, menghias TPS dengan tema yang semenarik mungkin, tujuannya memikat perhatian masyarakat, khususnya pemilih pemula, agar mau datang mencoblos ke TPS. Contoh posternya bisa seperti yang ada pada PowerPoint yang berisi ajakan kepada pemilih pemula agar mau datang ke TPS agar tidak golput atau tidak berpartisipasi pada politik. Berikut dokumentasi dari kelompok kami pada saat memberikan brosur kepada para pemuda-pemuda agar mau ikut berpartisipasi politik dan tidak golput pada politik. Baik, saya kira sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.